Perkenalkan, nama saya Misaratul Syadiah, Stambuk A351-19039. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait dengan hutan mangrove. Nah, hutan mangrove ini sering disebut hutan payau atau lebih populer dengan sebutan nama hutan bakau. Nah, disebut hutan payau ini karena hutan ini tumbuh di atas substrat atau media tumbuh yang digenangi campuran air laut dan juga air tawar. Nah, perpaduan keduanya menjadikan air di daerah tersebut menjadi payau. Disebut hutan bakau karena orang sering mengenali dengan keberadaan spesies bakau atau dengan bahasa latinnya Rhizopora sp. Kemudian hutan mangrove ini tumbuh di sepanjang pesisir pantai, muara sungai, bahkan ada yang tumbuh di rawa gambut. Komunitas dan pertumbuhan hutan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor alam, misalnya seperti tipe tanah, salinitas, pasang surut, serta hempasan gelombang. Tanah berlumpur itu sangat baik sebagai media tumbuh sebagian besar jenis spesies mangrove di Indonesia, misalnya seperti Rhizopora mucronata dan Avicennia marina. Merupakan dua contoh spesies yang berkembang dengan baik pada tipe tanah tersebut. Nah, sementara itu, spesies seperti Rhizopora stylosa itu tumbuh baik pada media tanah berpasir. Adaptasi hutan mangrove. Menurut Nur dan teman-temannya, pada tahun 1999 itu mengemukakan bahwa berbagai spesies mangrove memiliki strategi dalam menghadapi kondisi ekstrim lingkungan hidupnya. Spesies mangrove tertentu memiliki kemampuan menghindari penyerapan garam dari tempat tumbuhnya, sementara spesies lain memiliki kemampuan mengeluarkan garam dari kelenjar, khususnya daunnya. Kemudian hempasan gelombang dan kondisi tempat tumbuh yang tidak stabil itu membuat vegetasi hutan mangrove memiliki adaptasi pada sistem perakarannya. Nah, vegetasi mangrove memiliki perakaran khas, misalnya akar pasak atau akar nafas, akar lutut, akar papan, akar tunjang, dan akar gantung. Nah, beberapa spesies bahkan memiliki buah yang berkecambah meski masih menempel pada pohon induknya, seperti spesies Candelia, Bruguera, Cheriops, dan Rhizopora. Nah, sehingga pada saat buah jatuh ke substrat, buah dapat lebih cepat berkembang. Keanekaragaman jenis. Indonesia memiliki 202 spesies tumbuhan mangrove, di mana 43 spesies diantaranya merupakan mangrove sejati. Itu menurut Nur dan kawan-kawannya yang dikemukakan pada tahun 1999. Pada tahun 2013, Kartawinata menyatakan bahwa kekayaan jenis tumbuhan hutan mangrove itu lebih relatif rendah. Jumlah spesies seluruhnya sekitar 60, di mana tercatat 38 spesies berupa pohon mangrove sejati. Sementara itu, spesies lain yang ditemukan di sekitar hutan mangrove dikenal sebagai hutan mangrove ikutan. Nah, dengan demikian, Indonesia memiliki 70% spesies mangrove sejati dari seluruh spesies mangrove sejati yang ada di dunia. Pada tahun 1984, Kepman seperti yang ditulis Nur dan kawan-kawannya pada tahun 1999 itu mengelompokkan mangrove menjadi dua kategori, yaitu yang pertama yaitu flora mangrove inti. Nah, mangrove yang mempunyai peran ekologi utama dalam formasi mangrove yang terdiri dari spesies Rhizopora, Bruguera, Cheriops, Candelia, Soneratia, Avicennia, Nipa, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, yang kedua yaitu flora mangrove periferal atau pinggiran, yaitu flora mangrove yang secara ekologi berperan dalam formasi mangrove, tetapi juga
juga, flora tersebut berperan penting dalam formasi hutan lain. Spesies tersebut antara lain Exoecharia, Agaloka, Acrosticum, Aerum, dan lain-lainnya. Fungsi dan manfaat hutan mangrove. Hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Mangrove merupakan lokasi yang sangat baik sebagai tempat pemijahan ikan, udang, dan biota air lainnya. Kelestarian ekosistem mangrove akan berdampak pada meningkatnya produktivitas biota air yang sebagian besar dimanfaatkan oleh manusia. Mangrove juga berfungsi sebagai penahan gelombang air laut. Sistem perakaran mencegah intrusi air laut sehingga kualitas air tanah di darat tetap terjaga. Ekosistem mangrove menyediakan produk yang dapat dimanfaatkan secara langsung, misalnya untuk kayu bakar, penyediaan tanaman pangan, dan obat-obatan. Seperti ekosistem hutan lainnya, mangrove juga berfungsi sebagai penyerap dan penyerap CO2 sebagai zat emisi. Nilai intrinsik hutan mangrove juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan wisata alam. Tidak kalah penting, ekosistem mangrove juga dapat menjadi habitat bagi spesies fauna khas. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.